Pada masa Rasulullah, ada seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur di Madinah. Ia dikenal rajin, tetapi dalam hatinya masih tersimpan hawa nafsu yang suatu hari membawanya ke dalam dosa besar. Suatu ketika, seorang wanita dari kaum Ansyar meninggal dunia. Ia dikenal sebagai wanita yang baik dan salehah. Setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan, ia pun dimakamkan dengan penuh penghormatan. Namun, di malam harinya, setan membisikkan godaan ke dalam hati si pemuda. Ia teringat wajah wanita tersebut dan membayangkan keindahan tubuhnya. Godaan itu begitu kuat hingga akhirnya ia kembali ke pemakaman dengan niat buruk. Dengan hati yang dipenuhi nafsu, ia menggali kembali kuburan wanita tersebut, membuka kafannya, dan melakukan perbuatan terlarang terhadap mayatnya. Setelah selesai melakukan perbuatan keji itu, pemuda tersebut hendak pergi meninggalkan kuburan. Namun, tiba-tiba tanah berguncang hebat, angin kencang berhembus, dan suasana menjadi mencekam. Tiba-tiba, mayat wanita itu bangkit. Wajahnya penuh cahaya, tetapi matanya menatap tajam ke arah pemuda dengan kemarahan yang luar biasa. Ia berkata dengan suara yang menggetarkan, "Celakalah engkau, wahai manusia terlaknat. Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Engkau telah menodai jasadku, sementara aku telah berpulang dalam keadaan bersih dan suci. Demi Allah, aku akan mengadukan perbuatanmu ini di hadapannya." Mendengar itu, pemuda tersebut jatuh tersungkur. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat seakan tertanam dalam bumi. Ia menangis dan berteriak ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Akhirnya, ia berlari menuju Madinah dalam keadaan bingung dan putus asa. Ia langsung menemui Umar bin Khattab dan menceritakan semua kejadian yang telah dilaluinya. Setelah itu, Umar langsung menghadap Rasulullah sambil menangis. Maka bertanyalah Rasulullah kepadanya, "Wahai Umar, apakah yang membuatkan engkau menangis?" Jawab Umar, "Ya Rasulullah, ada seorang di muka pintu ini yang telah membakar hatiku." Berkata Rasulullah, "Ya Umar, bawalah ia masuk." Lalu Umar membawa pemuda yang sedang menangis itu masuk. "Apakah yang telah engkau lakukan sehingga engkau menangis?" tanya Rasulullah. Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang besar. Aku sangat takut kepada Allah yang sangat murka kepadaku." "Apakah kamu mempersekutukan Allah?" tanya Rasulullah lagi. "Tidak, ya Rasulullah," jawab pemuda itu. Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu membunuh jiwa yang kamu tiada hak membunuhnya?" "Tidak, ya Rasulullah," jawab pemuda itu. Sabda Rasulullah, "Maka Allah akan mengampunkan dosa kamu walaupun sebesar 7 tala langit dan bumi dan bukit-bukit." Kemudian pemuda itu berkata, "Wahai Rasul Allah, aku telah melakukan dosa yang lebih besar dari langit, bumi dan bukit-bukitnya." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dosamu itu lebih besar dari Arsy?" "Dosaku lebih besar," jawab pemuda itu. Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dosamu lebih besar dari dimaaf oleh Allah?" Bertanya pula pemuda itu, "Maafnya lebih besar?" Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak dapat mengampun dosa besar kecuali Allah yang maha besar, yang besar pengampunannya." Maka berkatalah Rasulullah, "Katakanlah wahai pemuda, dosa apakah yang telah engkau lakukan?" Jawab pemuda itu, "Aku malu hendak memberitahumu, ya Rasulullah." Karena Rasulullah terus mendesak pemuda itu untuk mengatakan dosanya secara jujur. Maka dengan perasaan malu dan takut, pemuda itu pun menceritakan dosa yang dilakukannya. "Ya Rasulullah, kerjaku adalah sebagai penggali kubur. Aku telah melakukan kerja menggali kubur selama 7 tahun. Pada suatu hari, aku menggali kubur seorang wanita dari kaum Ansar. Setelah aku menanggalkan kain kafannya, maka aku tinggalkan ia. Tidak jauh aku meninggalkannya, maka naiklah nafsuku. Oleh karena tidak dapat menahan nafsu, aku kembali kepada mayat tersebut, lalu aku pun menyetubuhinya. Setelah aku memuaskan nafsu, maka aku tinggalkan dia. Belum jauh aku beredar dari situ, tiba-tiba ia bangun dan berkata, 'Celaka betul kamu wahai pemuda. Tidakkah kamu berasa malu pada Tuhan yang akan membalas pada hari pembalasan kelak? Bila tiba masanya setiap orang yang zalim akan dituntut oleh yang teraniaya. Kau biarkan aku telanjang dan kau hadapkan aku kepada Allah dalam keadaan junub.'
Ketika Rasulullah mendengar kata-kata pemuda tersebut, maka dengan segera Rasulullah bangun lalu bersabda, "Hai orang yang fasik, memanglah layak kamu masuk neraka dan keluarlah kamu dari sini." Maka keluarlah pemuda itu. Selama 40 hari pemuda itu memohon ampun kepada Allah, dan pada malam ke-44, ia memandang ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, Tuhan kepada Rasulullah, Nabi Adam dan Hawa, jika engkau telah mengampunkanku, maka beritahulah Rasulullah dan para sahabatnya. Jika tidak, maka kirimkan kepada aku api dari langit dan bakarlah aku di dunia ini dan selamatkan aku dari seksa akhirat." Tidak berapa lama selepas peristiwa itu, turunlah malaikat Jibril menemui Rasulullah selepas memberi salam. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu memberi salam kepadamu." Jawab Rasulullah, "Dialah as-salam dan daripadanya salam dan kepadanya segala keselamatan." Bertanya pula Jibril, "Allah bertanya, apakah kamu yang menjadikan makhluk?" Jawab Rasulullah, "Dialah Allah yang menjadikan segala makhluk." Tanya Jibril lagi, "Adakah kamu yang memberikan rezeki kepada makhluk?" Jawab Rasulullah, "Dialah Allah yang memberi rezeki kepada aku dan makhluk-makhluk yang lain." Bertanya lagi Jibril, "Apakah kamu memberi taubat kepada mereka?" Jawab Rasulullah, "Dialah Allah yang menerima taubat dariku dan mereka." Maka berkatalah Jibril, "Allah berfirman, maafkanlah hambaku itu karena aku telah memaafkannya." Maka segera baginda memanggil pemuda itu dan menerangkan kepadanya bahwa Allah telah menerima taubatnya dan memaafkannya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa azab Allah sangat pedih bagi mereka yang berbuat zalim. Tetapi rahmat dan ampunannya selalu terbuka bagi hamba yang benar-benar ingin kembali ke jalannya.